sini. Kita ekonomi eksekutif. Cip. Ya, tapi kan posisi di kuasa ada posisi dia itu. Sirian tuh posisi dia nanti. Ada nama mau ayah kaharep kabeh ka tukang kabeh loh. Ganti lama sebelah terbaru ini. Hanya ada di lobi. Baik. Lagi raya. Ekonomi rasa eksekutif.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Video ini dibuat bulan Juli 2024 Masehi, tepatnya 1 Muharram 1446 Hijriah, atau juga tepatnya liburan sekolah pemirsa. Liburan sekolah Rey ya, double liburannya. Dan ditayangkan ya menjelang bulan Desember pemirsa. Waduh, ini sudah berapa bulan ya? Mungkin udah 4 bulan lebih nih. Meskipun sudah 4 bulan, kita tetap semangat ya, tetap ceria, dan mudah-mudahan rezeki bertambah. Yang penting kita bisa beramal dengan baik ya, jangan beramal yang tidak baik. Karena amal yang sedikit pun itu akan berubah menjadi pahala yang bisa membantu kita di akhirat pemirsa ya, amal baik kita ya. Begitu juga amal buruk kita meskipun sedikit, itu bisa jadi buruk pemirsa di masa yang akan datang. Waduh, oleh karena itu marilah kita tingkatkan amal baik kita ya, minimal kita tidak mengganggu orang lain ya, tidak membuat bikin riweuh atau meresahkan orang lain pemirsa. Ya bagi kalian yang suka korupsi kayak ya, atau yang suka judol kayak, untuk diri sendiri lah. Yang penting jangan merugikan orang lain pemirsa ya. Jadi apapun kegiatanmu, yang penting jangan merugikan orang lain pemirsa. Ya syukur-syukur kalian bisa berbuat baik pemirsa. Apalagi bentar lagi ya, akhir bulan November ya menjelang Desember, itu akan ada perubahan kepemimpinan di daerah pemirsa. Waduh, ada istilah pemilihan daerah alias pilkada bagi daerahnya yang ada pilkada pemirsa. Ternyata di Indonesia juga ada daerah-daerah yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah. Salah satunya daerah istimewa Yogyakarta pemirsa. Ya, oleh karena itu bagi daerah-daerah yang melakukan pilkada, entah itu pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi, memilih bupati, wali kota ataupun gubernur ya, marilah kita berpartisipasi. Karena kemajuan daerah adalah hasil dari pemilihan pemilihan kepala daerah pemirsa, yang dipilih oleh saudara-saudara pemirsa. Oleh karena itu pilihlah sesuai hati nurani ya, sesuai dengan menurut kita itu baik pemirsa untuk memimpin daerah saudara. Ya mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti bisa memajukan daerah ke arah yang lebih baik dan bisa mensejahterakan orang lain, dan juga tidak bikin meresahkan orang lain pemirsa. Waduh, apalagi meresahkan rakyatnya sendiri. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan perjalanan backpackeran ke kota Jakarta. Keliling kota Jakarta, jelajahi kota Jakarta ya. Dan pada akhirnya sekarang episode terakhir, masih ada beberapa episode. Episode ke-40 berapa ya, 41 kalau nggak salah. Mamang sedang berada di kereta api Lodaya menuju Tasikmalaya ya, kereta api Lodaya New Generation. Ini adalah kereta api New Generation, kereta api Lodaya ya, generasi baru. Dimana kereta api Lodaya ini benar-benar kereta api yang canggih dan terlihat modern, futuristik, dan juga
kereta api kekinian pemirsa. Mirip-mirip kereta api masa depan nih. Waduh. Kereta api ini relasi antara Bandung, Kiara Condong, Tasikmalaya, Jogja menuju Solo Balapan pemirsa. Jadi kereta api ini berangkat dari Bandung menuju Solo Balapan dan memang naik dari stasiun Kiara Condong menuju Tasikmalaya. Bagi kalian yang langsung menonton video ke episode ini, pasti agak bingung nih ya, judulnya Backpackeran ke Kota Jakarta tapi naik kereta apinya Lodaya jurusan Bandung Solo. Ini gimana ceritanya tentang Jakarta? Nah, bagi kalian yang masih bingung, memang sarankan lebih baik tonton dulu episode sebelumnya pemirsa ya, episode ketika memang berangkat dari Tasikmalaya menuju Jakarta dan juga keliling-keliling di kota Jakarta, lalu memang pulang ke kota Tasikmalaya dengan jalan agak lain, yaitu mabal dulu mampir dulu di Bandung pemirsa, dan bermalam di stasiun Kiara Condong. Waduh. Jadi silakan tonton dulu lah supaya berkronologis ya, supaya merunut. Waduh. Dan akhirnya sekarang episode sedang memang berada di kereta api New Generation, kereta api Lodaya pemirsa ya. Yang namanya New Generation pasti berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana kereta api New Generation ini terlihat kereta api sangat futuristik. Waduh. Kereta api ini terdiri dari dua kelas, kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Waduh. Ya, kelas premiumnya diganti menjadi ekonomi. Tapi ekonominya beda dengan ekonomi zaman dulu pemirsa ya, bukan berhadap-hadapan. Apalagi kayak premium sebelah menghadap lajur kereta, sebelah membelakangi lajur kereta pemirsa. Tapi kereta api Lodaya New Generation ini merupakan kereta api yang ekonominya bisa menghadap ke arah lajur kereta pemirsa, artinya bisa dibolak-balik. Mirip-mirip kursi eksekutif pemirsa. Jadi kelas ekonominya mirip eksekutif. Yang menjadi pertanyaan ya, kalau eksekutif miripnya seperti apa nih? Yang jelas lebih canggih dari eksekutif biasanya pemirsa. Dan kebetulan memang di kelas ekonomi pemirsa atau kelas premium ya, dimana bangkunya alias kursinya bisa untuk mengarah lajur kereta pemirsa. Tidak ada sebagian membelakangi apalagi ke depan. Oke pemirsa, memang masih melanjutkan perjalanan pulang dari stasiun Kiara Condong menuju Tasikmalaya menggunakan kereta api Lodaya New Generation ini. Dan sekarang kereta api New Generation, kereta api Lodaya sedang berada di petak antara stasiun Rancaekek dengan stasiun Cicalengka pemirsa. Ya, perjalanan antara Rancaekek Cicalengka ini melewati banyak persawahan pemirsa ya, persawahan kiri kanan sawah, dan seolah-olah berada di tengah-tengah sebuah cekungan yang dikenal dengan cekungan Bandung pemirsa. Kalau zaman dulu dikenal dengan Danau Bandung. Jadi artinya memang sedang berada naik kereta api di tengah-tengah dasar Danau Bandung pemirsa, yang sekarang sudah menjadi perkotaan dan persawahan. Sebelum memasuki stasiun Cicalengka ya, keadaan pemandangannya begitu indah pemirsa. Waduh, apalagi ada burung-burung. Pagi hari itu indah sekali, ada matahari terbit. Petani pergi ke sawah ya, melihat sawah-sawah hijau di pagi hari dan burung-burung terbang pemirsa. Kelihatan juga burung-burung ekek. Waduh. Burung-burung khas legendaris dari Rancaekek, Kabupaten Bandung pemirsa. Waduh. Nah, stasiun Rancaekek, stasiun Haurpugur, dan Cicalengka adalah suatu area yang benar-benar indah ketika naik kereta api. Apalagi kereta apinya sekelas kereta api Lodaya New Generation ini pemirsa. Jadi kereta api New Generation ini ya, meskipun rasanya eksekutif, futuristik, ternyata harganya ya terjangkau pemirsa, apalagi kelas ekonomi. Bagi kalian yang ingin naik kereta api Lodaya dari Bandung menuju Tasikmalaya, itu ada tiket khusus ya,
yang dikenal dengan tiket Go Show. Tiket ini agak murah dan paling murah ya, yaitu sekitar Rp80.000. Kalau tiket biasa itu seharga Rp225.000, bahkan ada Rp270.000 untuk kelas ekonomi pemirsa. Ya, seharga dengan tiket Bandung Solo. Jadi artinya kalau kalian ingin mendapatkan tiket Go Show dari Tasik menuju Bandung atau dari Bandung menuju Tasik, itu harus pesan tiketnya 2 jam sebelum keberangkatan. Bisa dari loket, bisa dari dari KAI Akses. Kalau memang sendiri pesannya dari KAI Akses pemirsa. Bagaimana drama untuk membeli tiketnya ada di episode sebelumnya pemirsa. Sambil bermalam di stasiun Kiara Condong. Kalian penasaran ya, boleh nonton di episode sebelumnya pemirsa. Ya harus nonton ya supaya merunut. Waduh. Ya, Mamang cantumkan linknya ada di deskripsi. Coba cek aja di episode berapa tuh. Waduh. Nah, naik kereta api Lodaya melintasi area persawahan Ranca Ekek sampai Cicalengka, apalagi kereta apinya New Generation ini, seolah-olah Mamang sedang naik kereta api legendaris dari Eropa pemirsa. Waduh, kereta api The Orient Express. Waduh, ini kereta api apa nih? Ternyata ini adalah kereta api legendaris di Eropa pemirsa, yang menyatukan Eropa ya. Kereta api ini jalurnya dari London sampai ke Istanbul atau dikenal Konstantinopel pemirsa ya, ibu kota Turki pada saat itu. Melewati banyak negara, banyak wilayah pegunungan ya, dan juga melewati banyak danau tempat wisata, dan juga melewati banyak negara-negara yang sedang bermusuhan pemirsa. Waduh. Jadi kalau jalan-jalan zaman dulu ya, untuk jalan-jalan ke Eropa, ke berbagai negara Eropa, kalau zaman dulu sebelum adanya pesawat terbang, itu menggunakan kereta api pemirsa. Dan kereta api lah salah satu moda transportasi untuk menyambungkan Eropa pemirsa, apalagi Eropa dengan Asia. Waduh. Ya, dengan kereta api kita bisa pergi ke berbagai tempat di Eropa, karena saat itu sebelum ada pesawat terbang pemirsa. Dan saat itu jangan dibayangkan Eropa saat ini pemirsa. Karena saat itu Eropa sedang dalam keadaan terpecah belah. Waduh, dalam keadaan bermusuhan. Beda dengan sekarang. Sekarang Eropa bersatu, dikenal dengan Uni Eropa kan. Aduh, kalau zaman dulu itu terpecah-pecah pemirsa. Meskipun terpecah-pecah, toh akhirnya disatukan oleh sebuah rel, oleh kereta api yang dikenal dengan The Orient Express pemirsa. Oke pemirsa, Mamang akan membahas kereta api The Orient Express, kereta api legendaris dari Eropa pemirsa, yang bisa menyatukan dunia. Kok bisa ya, bisa menyatukan dunia? Oke pemirsa, bagi kalian yang penasaran dengan cerita The Orient Express ya, jangan skip. Tapi kalau kalian tidak penasaran ya, atau mungkin kalian sudah tahu lah, atau mungkin ya video Mamang membosankan, simpel dengan Mamang ya, skip aja ya. Karena kalau nonton terus sambil kurang menarik bagi dirimu, itu akan menimbulkan iri hati. Waduh. Kalau iri hati ya obatnya tidak ditanggung BPJS pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, Mamang sambil menikmati naik kereta api Lodaya New Generation ini dengan membahas kereta api legendaris dari Eropa dikenal dengan The Orient Express. Dilansir dari albiongold.com dengan judul artikel Sejarah Singkat Orient Express 27 September 2023. Orient Express, kereta legendaris yang membangkitkan citra kemewahan, intrik dan romansa, dan yang tercanggih pada saat itu pemirsa, sama dengan New Generation Lodaya pemirsa. Kereta api Orient Express melakukan perjalanan perdananya pada tanggal 4 Oktober 1883 berangkat dari kota Paris, Prancis,
Layanan kereta ini awalnya dioperasikan oleh Compagnie Internationale des Wagons, sebuah perusahaan Belgia yang didirikan oleh George Nagemaker. Nagemaker terinspirasi oleh gerbong tidur mewah yang ditemuinya selama perjalanan ke Amerika Serikat, yang membuatnya membayangkan kereta mewah serupa untuk perjalanan di Eropa. Dilansir dari dw.com dengan judul artikel "Naik Kereta Legendaris Orient Express 4 Oktober 2020". Tepat pada tanggal 4 Oktober 1883, kereta mewah legendaris Orient Express memulai perjalanan perdananya. Saat itu, kereta ini melayani rute dari Paris, Prancis terus ke arah tenggara, menyusuri bagian tengah benua Eropa hingga ke Konstantinopel atau sekarang dikenal dengan Istanbul, Turki, pemirsa. Bahkan kereta api ini pun sudah sampai ke kota Baghdad, Irak, pemirsa. Awalnya dikenal sebagai kereta mewah untuk mengakomodasi keperluan kaum bourgeois atau kaum bangsawan atau yang berpunya, supaya mereka bisa berpergian dengan penuh gaya. Waduh. Pada masa itu, kereta ini berhenti di kota-kota cantik seperti München, Wina, Bukares, dan Budapest. Rute asli Orient Express menghubungkan Paris ke kota Konstantinopel di Kekaisaran Ottoman. Waktu itu Kaisar Turki Utsmani. Kalau sekarang negara Turki, pemirsa, Republik Turki. Perjalanan tersebut mencakup beberapa negara termasuk Belgia, Jerman, Austria, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Seiring berjalannya waktu, rute tambahan pun dibuat dan Orient Express meluas hingga mencakup destinasi seperti Athena, Yunani, Bukares, dan bahkan hingga ke Baghdad. Waduh, sehingga menyediakan sarana transportasi yang tak tertandingi melalui Eropa dan Timur Tengah, pemirsa. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi kalangan elit paruh akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa itu pengembangan teknologi sedang pesat-pesatnya dibandingkan masa sebelumnya, terutama soal transportasi. Transportasi tercanggih pada abad ke-19-20, terutama yang di darat, adalah kereta api, pemirsa. Yang jelas kereta apinya bukan wus, kereta api uap. Bahkan dengan lodaya pun canggih keneh lodaya, pemirsa, kalau sekarang. Tahun 1883 kereta Orient Express muncul di Eropa. Kereta api ini menghubungkan negara-negara Eropa dari Inggris dan Prancis hingga ke Kesultanan Ottoman, bahkan ke kota Baghdad. Baghdad saat itu di bawah Ottoman, pemirsa. Perjalanan dari Paris menuju Istanbul, Turki, ya, itu ditempuh dalam waktu 7 hari, pemirsa. Kalau sampai Baghdad itu kurang lebih 10 hari, pemirsa. Waduh. Namun rute-rute dari Paris menuju Istanbul, Turki ini, ya, pertama kalinya tidak langsung, pemirsa. Tahun 1883 kereta api Orient Express membawa 40 penumpang dari Paris menuju kota Palmas yang ada di Bukares, ya, yang ada di Bulgaria, pemirsa. Rute ini melewati kota cantik macam München, Wina, dan akhirnya sampailah ke kota Palmas, pemirsa. Dari kota Palmas yang ada di Bulgaria ini, para penumpang yang hendak pergi ke Istanbul, Turki, itu harus naik kapal feri, ya, di Laut Hitam sampai ke pelabuhan Istanbul, Turki, pemirsa. Jadi pada awalnya 1883 ini, ya, kereta api dari Paris ke Istanbul itu tidak langsung. Baru pada tahun 1889 kereta api dari Paris bisa langsung ke kota Istanbul, Turki, melewati kota-kota cantik lainnya seperti München, Wina, Sofia, Budapest, Beograd, sampai akhirnya ke kota Konstantinopel atau Istanbul, Turki, pemirsa. Tanpalah harus menggunakan kapal feri, ya.
Jadi sebelumnya kereta api Orient Express ini hanya sampai ke kota Valmas di Bulgaria. Nanti penumpangnya naik kapal feri ke Istanbul, Turki. Tapi pada tahun 1889 ya, kereta api Orient Express ini membuka rute baru, yaitu rute yang langsung ke kota Istanbul, Turki tanpa harus naik kapal laut, pemirsa. Dahulu bagi orang Eropa melihat Turki atau Timur Tengah ini adalah sesuatu daerah yang agak jauh, pemirsa. Dari Eropa saja menuju Turki itu harus menggunakan 2 jalur, yaitu darat dan laut. Tapi kebanyakan laut, lebih aman dari laut. Karena kalau jalur darat itu harus melewati pegunungan dan harus melewati tempat-tempat yang terkadang satu negara dengan negara tetangganya itu bermusuhan, pemirsa. Waduh. Dan itu harus menggunakan kereta kuda dan berganti-ganti kuda. Konon dari pelabuhan Paris atau dari London menuju Turki ini kurang lebih memakan waktu itu hampir 2-3 minggu, pemirsa. Waduh. Tapi dengan kereta api The Orient Express ini itu memakan waktu kurang lebih 7 hari dari Paris ke Istanbul. Tahun 1885 ya, perpanjangan juga jalur menuju London, pemirsa. London dan kota-kota besar di Eropa lain ya, cabang-cabangnya sampai ke Belgia juga, sampai ke Belanda, sampai juga ke Roma, Italia, pemirsa. Jadi artinya jaringan kereta api ini sudah menjalar di benua Eropa. Nah, perjalanan pun bisa dimulai dari London sampai ke Istanbul, Turki, pemirsa. Orient Express dengan cepat menjadi identik dengan kecanggihan, keanggunan, dan petualangan. Canggih, cantik, petualangan. Ini kereta api Lodaya New Generation, pemirsa. Waduh. Gerbongnya yang mewah, gerbong makan yang mewah, dan layanan yang sempurna menarik klien eksklusif dari orang-orang kaya dan berpengaruh. Kereta ini menjadi simbol prestise dan platform untuk interaksi sosial di antara kaum elit Eropa. Pengalaman berpergian dengan Orient Express menjadi bagian dari budaya populer yang menginspirasi banyak para penulis, pembuat film, dan seniman yang berusaha menangkap daya tarik dan mistisnya. Waduh. Sepanjang sejarahnya, Orient Express menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah penting dan menjadi tempat singgah bagi sejumlah penumpang ternama. Selama Perang Dunia Pertama, kereta ini berhenti beroperasi karena konflik dan gerbongnya dialihfungsikan untuk keperluan militer. Waduh. Setelah perang, Orient Express kembali beroperasi, menarik tokoh-tokoh terkenal seperti bangsawan, diplomat, dan penulis. Salah satu penulisnya adalah Agatha Christie. Kalian tahu Agatha Christie? Yang terkenal karena penulis novel detektifnya yang dikenal dengan yaitu Murder on the Orient Express. Ini adalah salah satu novel yang menjadi film juga ya. Film terbarunya diperankan oleh Leonardo DiCaprio, pemirsa. Ternyata ya, kereta api Orient Express ini menginspirasi banyak penulis, sutradara, dan juga para kreator film, pemirsa. Waduh, film terkenal yang menggunakan kereta The Orient Express ini salah satunya James Bond. From Russian with Love. Waduh, ini James Bond tahun 1963, pemirsa. Lalu ada lagi ya tentang kereta api ini adalah yang terbaru, yaitu Mission Impossible 4 yang kemarin tayang tahun 2023, pemirsa. Itu settingnya ya di kereta api The Orient Express. Dan juga film-film yang lain ya, seperti Indiana Jones juga menggunakan kereta api The Orient Express. Bergejolaknya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, kereta api Orient Express ini sempat tersendat, pemirsa, dan bahkan digunakan untuk kepentingan militer. Waduh, ngangkut-ngangkut pasukan. Yang uniknya,
Kereta api Orient Express yang menuju Paris mengangkut tentara Jerman pemirsa, sedangkan dari Paris menuju ke arah timur itu mengangkut tentara sekutu atau Prancis pemirsa, dimana waktu itu Jerman dan Prancis itu bermusuhan. Kedua-duanya ya langganan kereta api Lodaya kereta api Orient Express. Jadi kereta api Orient Express ini mengangkut dua musuh dari timur ke barat, dari barat ke timur pemirsa. Waduh, berkontribusi sekali ya. Juga termasuk salah satu kereta untuk pengungsian ketika Perang Dunia Pertama pemirsa. Usai Perang Dunia Pertama tahun 1919, perlahan-lahan ada beberapa jenis kereta yang membelah Eropa dan membawa nama-nama Orient Express. Jadi Orient Express ini aslinya rutenya dari Paris menuju Istanbul, Turki. Tetapi setelah Perang Dunia Pertama ya membuka rute-rute lain dan menggunakan nama-nama yang mengambil nama Orient Express pemirsa. Di antaranya rute Simplon Orient Express, yaitu dari Paris menuju Istanbul, Turki, tapi dengan arah yang lain, yaitu Paris, Lausanne, Milan, Venezia, Beograd, Sofia, dan Istanbul. Dibuka tahun 1919 usai Perang Dunia Pertama pemirsa. Lalu rute Arlberg Orient Express. Nah, rute ini dari London menuju Athena, Yunani pemirsa, dengan rutenya diantaranya London, Paris, Zurich, Wina, Budapest, Bukares, Beograd, dan Athena. Kereta api ini dibuka pada tahun 1930-an. Rute Arlberg Orient Express ini yang menghubungkan antara London di Inggris dengan Athena di Yunani pemirsa, tidak melewati Istanbul, Turki. Kereta api Orient Express ini dikembangkan oleh seorang pengusaha asal Belgia yang bernama George Nagelmakers. Perusahaannya miliknya yang bernama lumayan panjang yaitu La Compagnie Internationale des Wagons Lits et des Grands Express Européen. Benar gak ini pronunciation-nya? Aduh, bahasa Belgia nih. Melengkapi kereta itu dengan gerbong untuk tidur, restoran, ruangan untuk merokok, dan juga ruangan duduk khusus perempuan. Waduh, interiornya benar-benar aduhai. Waduh, mirip-mirip hotel berjalan ya. Lantainya berbalut karpet dengan motif oriental. Aduh, tirai-tirai dari beludru menggantung elegan. Kursi-kursinya juga dilapisi kulit yang lembut yang didatangkan dari Spanyol. Makanan sudah pasti terlezat. Kemewahan dan kenyamanan ini menjadi daya tarik Orient Express di mata kaum elit Eropa, termasuk para bangsawan. Orient Express lantas mencapai puncak kejayaannya di tahun 1920 hingga 1930-an. Kereta ini juga menginspirasi penulis seperti Graham Greene yang menuliskan cerita berjudul Istanbul Train, dan juga Agatha Christie dengan novelnya Murder on the Orient Express yang juga ikut melegenda pemirsa. Waduh. Pada masa Perang Dunia Pertama, salah satu gerbong The Orient Express ini digunakan untuk negosiasi ya dan penyerahan tentara Jerman ke Prancis. Lalu pada Perang Dunia Kedua, Jerman yang menang perang, yang menaklukkan Prancis ya, Hitler memerintahkan gerbong Orient Express yang dulu digunakan dalam perjanjian Perang Dunia Pertama itu dikeluarkan kembali ya, untuk dijadikan monumen penyerahan Prancis terhadap Jerman pada tahun 1940 pemirsa. Waduh. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, gerbong legendaris perjanjian Jerman Prancis ini akhirnya dihancurkan oleh sekutu pemirsa. Waduh. Ternyata kereta api The Orient Express ini penuh kenangan dan legenda serta sejarahnya Eropa pemirsa. Pada Perang Dunia Kedua ya, rute perjalanan kereta api The Orient Express mengalami gangguan, bahkan dihentikan karena banyak jalur yang rusak dan juga
terganggunya perjalanan akibat perang-perangan pemirsa. Waduh. Baru setelah Perang Dunia Kedua usai, perjalanan The Orient Express ini pun kembali dihidupkan kembali pemirsa. Dan setelah Perang Dunia Kedua, The Orient Express ini tak seglamor zaman sebelum Perang Dunia Kedua pemirsa. Karena pada saat itu kereta api The Orient Express ini pun membuka layanan yang bukan glamor alias kelas ekonomi, tapi ekonominya new generation pemirsa. Mirip kereta api Lodaya ini. Waduh. Pada masa Perang Dingin pun terjadi antara tahun 1949 sampai tahun 1990-an ya, di mana ada dua kekuatan, blok barat dengan blok timur. Eropa itu hampir terbelah pemirsa. Tetapi kereta api The Orient Express ini ya masih sempat-sempatnya berjalan. Sempat-sempatnya beroperasi pemirsa. Ya, salah satunya The Penny Simple Orient Express yang menghubungkan antara kota London, Venesia, Beograd sampai ke Turki pemirsa. Padahal pada masa itu ya kereta api ini melewati jalur-jalur negara-negara blok barat dan negara-negara blok timur pemirsa, serta negara netral. Tapi meskipun berbeda ideologi, berbeda blok, tetap disatukan oleh jalur kereta api The Orient Express ini pemirsa. Pada abad ke-20, Orient Express menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan geopolitik, munculnya perjalanan udara, dan akibat Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor ini secara bertahap menyebabkan menurunnya popularitas kereta api dan penghentian rute aslinya pada tahun 1977. Namun, nama dan semangat Orient Express tetap hidup dengan beberapa perusahaan menawarkan layanan kereta api dengan nama yang mirip dan tema yang penuh kenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali rute asli dan mengembalikan kereta ikonik ini ke kejayaannya sebelumnya, dengan beberapa layanan mewah terpilih yang mengoperasikan sebagian dari perjalanan bersejarah tersebut. Orient Express merupakan bukti zaman keemasan perjalanan kereta api yang memikat imajinasi banyak generasi dengan daya tariknya yang abadi dan asosiasi romantisnya sejak awal kemunculan di akhir abad ke-19 hingga warisannya yang abadi di abad ke-21. Orient Express tetap menjadi lambang kemewahan, petualangan, dan daya tarik budaya. Meskipun kereta aslinya mungkin tidak lagi menempuh seluruh rute bersejarahnya, legendanya tetap hidup, terus memikat para pelancong dan menginspirasi mimpi-mimpi masa lalu. Oke pemirsa, kabar baiknya dari idntimes.com bahwa kereta api Orient Express ini akan kembali dihidupkan, yaitu menghidupkan jalur kereta api Orient Express pertama dari London, Paris, Istanbul sampai ke Baghdad pemirsa. Ya, mudah-mudahan ini kembali dihidupkan meskipun memang belum pernah naik. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini kereta api kelas glamor yang harganya selangit atau kelas glamor yang harganya ekonomis pemirsa. Mirip kereta api Lodaya ini ya. Lodaya ini kereta api glamor, kereta api canggih ya. Rasanya eksekutif, rasanya seperti bangsawan, tetapi harganya merakyat pemirsa, apalagi gausau. Meskipun kereta api The Orient Express ini adalah tujuannya komersial dan alat transportasi masyarakat biasa antar negara di Eropa, tetapi dalam sejarahnya kereta api ini menyatukan Eropa ketika Eropa sedang terpecah belah pemirsa. Bahkan kedua belah pihak enggan merusak jalur kereta api Orient Express ini, bahkan menggunakan kereta api Orient Express ini untuk menaikkan tentaranya ke medan perang ya, entah dari sisi musuhnya atau sisi lawannya pemirsa. Waduh, dari kedua belah pihak naik kereta api ini untuk maju ke medan perang pemirsa. Waduh, ini unik ya. Waduh.
Oke pemirsa, jadi itulah cerita kereta api The Orient Express ya. Memang naik kereta api Lodaya ini yang serasa merasakan naik kereta api Orient Express yang legendaris pemirsa. Kita bersilang di arah selatan.